Nikahan anak pertama umpama nyumbang 50.000, anak kedua 50, ketiga 50, sampai anak ke 10 50, berarti kan 500.000. Lo giliran dia nanti pesta, apakah sumbangannya 50 atau 500? Nah, sehingga itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Tapi kalau yang berpendapat bahwasanya uang itu juga sebagai pengganti daripada emas, maka di situ tetap dikategorikan sebagai riba, sehingga menghutangi uang kemudian dengan lebihan itu juga dianggap riba. Ya, artinya dalam masalah riba ada beberapa pendapat-pendapat daripada para ulama. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan kalau untuk masyarakat awam di bank itu nggak masalah, tapi bagi orang-orang yang sudah memiliki predikat dekat dengan Allah itu nggak pantas. Maksudnya ya kayak tengkung itu nggak pantas. Ini masyarakat pantas begitu. Ini masalah riba karena ancamannya mendapat laknat dari Allah. Bahkan di Al-Quran disebut mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini harus dihindari. Rawahu Muslimun. Lallahu afrahu bitaubatit taibi minal dham'anil waridi wa minal aqimil walidi wa minal dhallil wajidi faman taba ila Allahi taubatan nasuhan ansallahu hafidhaihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kulluha khotoyahu wa dhunubahu. Lallahu sungguh Allah, lallahu sungguh Allah, namanya lamnya ini lam muzahlakoh. Lallahu sungguh Allah, afrohu itu sangat bangga, Allah sangat bangga. Bitaubatit taibi dengan taubatnya orang yang taubat. Allah sangat bangga dengan taubatnya orang yang taubat, melebihi minad dham'anil waridi, melebihi dari orang yang kehausan yang nemu air. Allah sangat senang, maksudnya sangat bahagia sekali kalau ada hambanya mau bertaubat. Bahkan bangganya itu melebihi dari orang yang kehausan kemudian nemu air. Kita bayangkan kondisi sedang kehausan, tiba-tiba ketemu air, kamu mesti bangganya luar biasa itu, sangat senang. Lah, Allah lebih senang dari orang itu, dari orang yang kehausan kemudian nemu air. Ya mungkin kalau bagi kita hari ini gak akan merasakan ini, gak akan merasakan bahagianya nemu air karena air sekarang banyak. Bahkan melebihi bahagia dari wa minal aqimil walidi, dari orang yang lama tidak punya anak kemudian diberi anak. Ada orang sudah nikah puluhan tahun tidak punya anak, tiba-tiba dikaruniai anak, itu mesti senangnya melebihi orang biasa, dia akan bahagia dan Allah lebih bangga dibandingkan orang itu tadi. Terus wa minadh-dhalil wajidi, dan Allah lebih senang menerima taubatnya hamba melebihi orang yang kehilangan barang kemudian dia temukan barangnya. Kehilangan kereta, tiba-tiba keretanya jumpa, mesti senang. Kehilangan uang, uangnya jumpa, itu senang. Allah lebih senang dari itu semua.
Nah, Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba melebihi senangnya orang yang kehausan yang ketemu air, melebihi senangnya orang yang tidak punya anak kemudian punya anak, dan melebihi senangnya orang yang kehilangan barang kemudian dia temukan barangnya. Lah ini loh, berarti Allah senang menerima taubat. Nah, syarat daripada taubat, orang bisa taubat itu syaratnya harus punya dosa. Kalau nggak punya dosa ya nggak taubat. Jadi kita mau taubat dari apa nggak punya dosa? Maka syarat daripada taubat harus punya dosa. Yang kedua, faman taba ilallahi taubatan nasuh, maka barang siapa bertaubat kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhan, taubat yang sungguh-sungguh. Orang yang taubatnya taubatan nasuha dikenal dengan taubat yang sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Orang yang taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ansallahu hafidhahi, maka Allah akan membuat lupa kepada dua malaikat pencatat. Dua malaikat pencatat oleh Allah dibuat lupa sehingga dosa-dosanya itu sudah lupa semua, dia lupa. Wa jawarihahu, anggota badannya pun ikut lupa. Kaki yang digunakan untuk berbuat maksiat kakinya lupa, tangan, kepala, mata, telinga lupa, sehingga tidak ingat kalau dia pernah melakukan dosa. Wa biqa'al ardi, dan bumi yang ia gunakan untuk berbuat dosa, buminya juga ikut lupa. Kullaha, semuanya, semua lupa itu. Malaikatnya lupa, anggota badannya lupa, bumi yang digunakan untuk dosa juga lupa. Kulla khotoyahu, semua kesalahan, wa dhunubahu, dan dosa-dosanya. Allah sangat bangga menerima taubat dari orang yang mau taubat. Lah ini istilahnya keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba, sehingga jangan disia-siakan, ya dikerjakan, jangan disia-siakan. Lah kalau mau taubatan namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang betul-betul dia tidak ingin mengulanginya, berjanji gak akan diulangi lagi. Maka anggota badannya lupa, malaikatnya lupa, bahkan bumi yang digunakan untuk berbuat dosa juga lupa. Ini maksudnya begini, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, itu buminya akan jadi saksi. Kalau dia belum taubat, bumi jadi saksi. Mbak, ada orang gosip lah Mbak, loh dia di mana duduk, buminya itu jadi saksi itu. Sebaliknya berarti kebaikan pun bumi akan jadi saksi. Makanya dianjurkan sholat itu jangan tetap Mbak, sholat fardunya di sini ya, nanti sholat sunnahnya di sana. Pokoknya jangan tetap, dalam rangka apa? Supaya buminya menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan sholat gitu. Jika sholat itu jangan di depan terus, jadi sekali-kali masalah sunnah lah. Sholat sunnah itu sekali-kali di belakang. Kayak saya ngomong untuk orang daerah-daerah Sukamakmur, daerah Jawa Tengah itu, kalau bisa itu sekali-kali sholat sunnah di pintu masuk gitu, pintu masuk. Karena apa? Lah orang yang sedekah kan kepingin dijadi sedekah di masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Lah kalau ingin dijadikan tempat sujud, berarti kan ya minimal pernah digunakan untuk sujud.
Lah yang paling sering digunakan sujud kan cuma saf depan. Nah, saf depan itu sering, ya, tapi yang bagian saf belakang dekat pintu ada jarang. Paling Jumatan yang penuh. Ditambah lagi sekarang pun sholat hari raya pun sudah nggak di masjid dan jadi minimal itu digunakan. Jadi orang yang sedekah itu mendapatkan pahala dari sedekah untuk tempat sujud. Jadi jangan sedekah cuma untuk parkiran. Ya, parkiran ya tidak untuk sujud nanti. Ya sekali-kali disujud dengan parkiran, di sholat sunnah nenggon parkiran. Sekali-kali di sholat sunnah di situ. Ngono ditegur. Nang panitia nopo. Sholat kono. Lagi masjid apa utuh? Ya orang masjid kok dadak dipager. Jadi orang masjid. Lu berarti sing lelang ini, lelang wakaf itu lelang gopo dariku. Jadi sekali-kali begitu sholat dengan parkiran ben wong itu nanti bertanya iki obat tente apa iya oke ben wong takok di sini minimal kok takok akhirnya jadi pembahasan dan jadi pembahasan akhirnya ya ilmu berkembang gitu. Sekali-kali pas sholat Jumat hari Jumat besok kan hari Jumat ya udah berteko ngelar sajadah nenggon parkiran itu paling ujung dewe yo cedek tembok sholat nenggon mesti takoi sampai ngopo sholat apa sholat tahiyatul masjid no tahiyatul masjid kok neng halaman lo halaman ini masjid enggak. Yora, lain orang kok ini begitu wakaf untuk lelang wakaf kok jadi lelang go masjid dulu, iya kan kayak judul wae lelang go parkiran, kok lelang go masjid. Nah, itu jadi pembahasan itu. Makanya ada istilah khalif tu'raf. Wong sing nyentrek itu bakalnya terkenal. Jadi kepengen terkenal itu nyentrik kok Jokowi umumnya wong, ini kaya umum sulit terkenal. Ya, jadi itu nyentrik kan sekali-kali sama apa pas wong biro jamaah nengarap kabeh kan nang halaman kabeh itu. Wah itu digeger, terus udah takok itu. Kenapa aliran baru piye akhirnya udah bahas, begitu bahas. Oh berarti halaman masjid ini pun termasuk masjid. Ini memang wakaf masjid. Sehingga untuk mematahkan pemahaman orang yang beranggapan masjid itu cuma bangunan itu saja, bangunan sing di masjid toh. Ya semuanya yang sudah diwakafkan untuk masjid ya jadi masjid. Mau jadi masjid. Nah, seharusnya di luar masjid jangan pakai tanah masjid. Mungkin masjid itu bukan bangunan saja, tapi semuanya jadi masjid. Sehingga apa namanya? Yang seharusnya di luar masjid itu ya kamar mandi. Kamar mandi itu seharusnya di luar masjid di luar masjid itu bukan tanah masjid di luar. Karena kan ngotori masjid nggak boleh, apalagi malah digawe apa untuk buang kotoran nggak boleh. Terus yang lucu nih ngono, kamar mandi atau WC ini kan tanah masjid. Lo kurban halaman masjid orang oleh alasannya gak najis. Lo kok apa bedone dengan sepiteng nang kelas umur itu? Nah ini karena apa? Ya orang ngaji bi. Makanya pentingnya orang ngaji ini ngaji. Cuman kalau ngaji harus di sini. Pokoknya intinya harus ngaji. Entah dimanapun pokoknya harus ngaji. Entah guru siapapun ngaji. Orang yang tidak ngaji, orang yang tidak belajar, tidak akan tahu agama. Intinya, wong sing orang ngaji, orang bakal ngerti agama. Jadi nono wong ngomong ini, lah sing penting wong iku sing penting urip iku, sing penting ibadah. Wong urip iku sing penting ibadah. Pertanyaan nih,
Dari mana dia tahu itu ibadah? Sokondi dia iso ngerti ibadah, sementara dia tidak belajar. Lu orang ngaji kok iso ngerti ibadah itu sokondi. Maka nek ana wong yo sewu, wong ora gelem ngaji. Wong ora ngaji iki berarti ora pernah ngaji. Yo tidak harus ngaji di sini, pokoknya wong ora pernah ngaji. Orang yang tidak pernah ngaji kok tiba-tiba ngomong hidup iku sing penting iku ibadah. Iku aja percaya. Ucapannya betul, ucapan yang ia sampaikan benar ya. Ucapannya benar. Tapi apa jenenge? Ucapan yang disampaikan itu benar, cuman tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya piye? Ya dari mana dia tahu kalau yang dilakukan itu adalah ibadah? Oh, dia orang pernah belajar kok. Sekonti so ngerti ibadah. Jadi jangan percaya kalau ada orang enggak ngaji. Dan dia tidak akan ngerti mana yang ibadah, mana yang bukan, dia tidak akan tahu. Oh, pemerintah cuma ngomong urip iku sing penting sholat. Ucapan itu betul. Tapi nih si ngomong nggak belajar, dari mana dia tahu sholat itu? Oke, urip sing penting sholat lah. Tapi dia nggak pernah belajar bab sholat. Makanya ya jangan percaya, maksudnya wong sing model ini jangan dipercaya karena ucapannya betul tapi tidak sesuai. Ya sesuai. Ya mau tuh sekonti dia nih ngerti. Dia bisa tahu ini amalan baik atau tidak dari mana itu? Ya nggak ngerti, udah orang belum belajar, orang belum ngaji lah seorang ini. Bahkan dalam hal apapun, termasuk bagaimana dia bisa kenal kepada Allah? Dia sendiri tidak pernah mempelajari. Kan yang dia tahu adalah cuma nama Tuhan adalah Allah, tapi dia tidak akan kenal kepada Allah. Tidak akan. Makanya lah kenapa Nabi pun waktu pertama diutus 13 tahun itu dia mengajar tentang ilmu pengenalan kepada Allah. Istilahnya saya ilmu tauhid. Itu belum ada syariat sholat, puasa itu belum ada. Ya masih dakwah tentang pengenalan Allah, pentauhidan. Nah, cuman kan zaman akhir kan enggak, banyak orang ngomong sebagai urip itu yang penting ibadah. Tapi dia tidak ngerti ibadah itu apa. Padahal kan ada apa itu? Dalam agama itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Coba bedakan. Mesti ngaji orang ngerti kok. Oh, menesok orang ngaji gimana dia? Oh, tapi saya tahu. Nenek tahu mesti dia ngaji, bu ngaji nanti mesti dia ngaji mesti. Bu ngaji lewat YouTube, oh, terus pernah. Nek orang pernah ngaji tiba-tiba saya tahu, lo tahu dia sok kondi. Gak akan mungkin tahu. Dia tahu kalau saya bisa jawab. Nek bisa jawab berarti pernah ngaji bu nanti. Entah sama tunggu siapa, mesti pernah ngaji. Tapi kalau tidak pernah ngaji, nggak akan tahu, nggak akan. Oh, tapi saya dapat ilham, suara zaman saya ini. Mulai dapat wahyu barang, suara zaman saya ini. Zaman. Ya. Ada ibadah, ibadah itu apa? Ibadah itu, coba saya translate. Tujuan ibadah itu apa sih? Coba, kenapa mau kon ibadah? Kenapa mau melaksanakan ibadah? Coba. Kenapa manusia atau orang-orang mau melaksanakan ibadah itu karena apa? Penghambaan. Hah? Penghambaan. Penghambaan. Menurut aku, sama ibadah nggak apa? Kau tidak sholat barang, ayo. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa zakat? Kenapa berbuat baik? Kenapa? Kalau dalam bahasa kesimpulan atau bahasa umumnya, kenapa beribadah? Kenapa? Kira-kira kenapa?
Karena umat Islam. Hah? Karena umat Islam. Umat Islam ya. Umat Islam. Loh, orang Kristen pun tadi melaksanakan ibadah ya. Oh, kenapa ibadah? Dekatan. Juga dekat dengan Allah. Dekatnya seberapa? Ingin mendapatkan ridho Allah. Lah, di mana Anda bisa mendapatkan ridho Allah? Itu. Inilah pentingnya mengaji kan di situ. Lah jadi wong sing orang ngaji mana iso ngerti ku kabeh jalure. Enggak tahu dia enggak akan tahu jalur. Jadi sih dikerjakan yo sewu sering tak sampaikan. Dia itu mama sholat ya kalau sholatnya bocah TK. Lo anak saya itu bisa sholat, cincin itu bisa sholat. Bisa dia niat, bisa bariku takbir terus mau Fatihah, bisa dia terus salam. Tapi dia tidak tahu apa itu sholat. Dia saya suruh, tak kongkor, ikut coba berikan sama wong itu. Dia bisa memberi, berarti sedekah kan bisa. Tapi dia nggak ngerti sedekah itu. Lainnya cuma sedekah, asal sedekah, sholat, asal sholat kuat, dia pun puasa itu. Full malah puasa, full. Nih. Jadi anak TK bisa melakukan puasa, bahkan umroh bisa, haji, banyak anak-anak kecil pada haji, kemudian sholat, berbuat kebaikan, menolong, bisa anak TK bisa semua. Nah terus yang membedakan di mana? Bedanya. Jadi wong ibadah itu tujuannya apa? Tujuan ibadah itu apa sih? Mendekatkan diri kepada Allah itu tujuan dari ibadah. Sekarang tujuan ubudiyah ubudiyah apa? Tujuannya apa dari ubudiyah? Nah kira-kira ibadah dengan ubudiyah tinggi mana kalau kira-kira di sini? Kalau terlalu mau ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah dengan ubudiyah tinggi mana? Ibadah tinggi yang mana itu? tinggi ubudiyah. Kan lebih apa ngerti tinggi, wong definisi ini pun orang ngerti. Kan ngono itu. Ini maknanya apa maksudnya? Maksudnya begini, lo ngomong kok gampang cuma ngomong urip itu sementing ibadah. Lo kok dia bisa tahu urip sementing ibadah itu dari mana? Ibadah saja dia nggak ngerti. Ibadahnya saja lo bukan mana isine, kok sholat, ibadah saja dia nggak ngerti. Mana kok tingkatannya macam gitu. Sehingga butuh. Makanya Nabi semua diutus itu ya dalam rangka menyampaikan itu semua ilmu-ilmu yang basic, barulah kok penerapan. Ibadah itu ibaratnya begini. Sampai niku nek kerja, ngutip nang ngene wong, ngutip. Harapannya apa? Upah. Nah, bayaran lah. Jadi wong kok ngutip pengen dapat bayaran. Iku bahasa Arab ibadah. Berarti apa? Terjemahan Indonesia ini bahasa bebas Ibadah. Apa? Ibadah iku wong nek apa jenenge melakukan harapane supaya dapat bayaran. Balasan. Berarti apa itu? Bahasa apa? Terjemah bebasnya berarti apa ibadah itu? Apa? Imbalan. Nah, ya, orang melakukan dengan mengharapkan imbalan. Berarti jenenge apa? Melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Apa itu? Apa? Artinya apa? Artinya apa itu? Melakukan sesuatu dengan mengharap imbalan adalah berarti artinya apa itu? Apa? Bekerja. Lah kerja. Ibadah itu kerja.
Makanya lafate iya kana budu wa iya kana stain. Aku kerja mek sampean, aku ditulung dibayar. Iki kerja iku ibadah. Jadi tujuan ibadah itu yo balasan. Makanya itu level paling rendah. Karena dia minta balasan. Lah saiki orang bayarnya piye? Ya ora sido. Akhirnya kan banyak orang terus akhirnya banting setir. Loh, kenapa kok keluar dari Islam? Wah kayaknya nggak jadi ada balasan. Ora sido. Karena yang dia kerjakan adalah karena balasan. Ini baca ini sekian ratus, sekian ribu, nanti kamu akan bisa terbang. Terus diwaca orang terbang. Orang situ baca kenapa? Wah orang situ dibayar ini. Itu jadi ibadah.